Kembali lagi di Coding bersama dengan Susan. Kasich adalah tool untuk load testing yang dia memiliki slogan adalah the best developer experience for load test. Load test sendiri adalah pengujian untuk sebuah service, project app, dan lain sebagainya untuk tahu seberapa kuat atau layak service tersebut untuk dilepas ke production. Biasanya parameter yang digunakan adalah seperti concurrence, berapa banyak yang bisa mengakses service tersebut, kemampuan untuk menghasilkan input, output, proses, dan lain sebagainya. Dengan Kasich sendiri nanti kita bisa melakukan simulasi ya untuk mengetahui semacam virtual user, yaitu seolah simulasi user banyak yang sedang mengakses service tersebut, dan akan kita ketahui berapa banyak respon time yang dibutuhkan untuk satu pemrosesan atau lebih. Mari kita mulai. Untuk instalasi dan cara penggunaan dari kasich.io ini sangat gampang sekali ya. Semuanya tertera lengkap di websitenya di kasich.io. Support untuk Linux, Windows, dan Mac. Nah, di sini saya menggunakan Mac, jadi akan menggunakan command through install kasich. Dan bisa kalian cek dengan command kasich di terminal. Oke, hal ini memastikan bahwa Kasich telah terinstall dengan baik di komputer kalian. Nah, untuk yang akan saya tes, simulasi ini adalah sebuah APA dari Complexity ID yang jalan di lokal. Ingin saya tes untuk endpoint ini, main categories, yang dibangun dengan Python Flask. Sebelumnya memastikan dulu bahwa endpointnya berjalan dengan normal, mendapatkan respon 200. Oke, sebagai berikut, untuk testingnya bahannya sudah siap ya. Detail lengkap seputar load test yang bisa disupport dengan Kasich ini bisa kalian cek di bagian running Kasich, lebih gampang di bagian getting started. Kasich ini berjalan di atas Node.js, jadi pastikan sudah install Node.js di sistem masing-masing. Nah, agar lebih mudah untuk mengikuti Kasich ini, sebenarnya di sini akan menggunakan urutan sesuai dengan yang ada di dokumentasi kasich.io. Bisa dibuka di bagian halaman running Kasich. Untuk bagian pertama ini adalah untuk memastikan Kasich bisa mengakses endpoint yang dituju. Oke, kita buat saja persis seperti script.js ini. Ini saya sudah siapkan directory untuk projectnya di example kasich.io. Saya kasih nama sepertinya script.js biar sama saja. Script.js. Di sini sudah support ini ya, ES6, jadi sangat gampang sekali untuk codingnya. Yang pertama di import adalah XHTTP. Ini digunakan untuk melakukan XHR request atau RESTful request ya. Kemudian sleep ini untuk simulasi. Sleep itu diimport dari Kasich. Untuk simulasi stop melakukan request. Default function dia langsung return HTTP get, request get ke endpoint yang dituju. Dalam kasus saya ini tadi adalah ini v2/main categories. Kemudian langsung di sleep. Oke, kita coba tes dengan komennya kasich run script.js. Persis seperti di sini. Oke, di sini kita sudah mendapatkan respon 200 yang artinya requestnya sukses dan mendapatkan respon sesuai ekspektasi. Dan berikut detail-detail hasil tesnya dengan satu FUS. FUS itu bisa dibilang adalah virtual user. Jadi ketika request tadi hanya ada satu user yang melakukan request. Bisa didapatkan data yang dikirim, data yang diterima dalam satuan byte kilobyte, bahkan juga dapat bandwidth-nya, speed-nya. Dan juga berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu buah request dan mendapatkan respon. Satuannya millisecond bahkan bisa picosecond.
tergantung dari speed yang didapatkan K6. Oke, ini hanya untuk sampel request dan dapatkan respon ya. Kita lanjutkan ke simulasi berikutnya. Nah, sekarang kita bergeser ke bawahnya, yang dimana dia sudah menggunakan opsi FUS, alias Virtual User. Nah, Virtual User sendiri adalah simulasi berapa banyak user yang akses ke endpoint yang dituju. Dalam kasus tadi adalah, sebenarnya saya buka dulu. Dalam kasus tadi adalah ini, /v2/main categories. Nah, jika menggunakan komen ini tadi saja, itu hanya menggunakan satu FUS ya. Seperti kita melakukan satu kali request. Nah, dari sampel ini, simulasi menggunakan 10 user dengan durasinya 30 second. Nah, dengan kombinasi 10 user dan 30 second, apa saja yang bisa kita dapatkan dari K6 yang mengarah ke endpoint yang dituju tadi? Langsung saja kita coba. Komennya itu adalah K6 run --fus 10 durationnya berapa? 30 second, sebenarnya cukup lama ya. Dan komen testingnya. Oke, let's get start. Di sini kita menunggu 30 second dulu ya untuk durasinya. Dengan total virtual usernya 10. Baru 15 second saja sudah 150 complete request ya, dan belum aja yang pernah gagal, masih 0. Dan rata-rata bandwidth-nya juga cukup luar biasa ya, karena ini lokal ya. Sip, kita mendapatkan data sebagai berikut. Bisa mengirim 1,6 MB dan menerima 1,6 MB dengan bandwidth-nya segini. Kemudian yang dikirim 28 KB dengan bandwidth segini. Dan berikut adalah waktu yang dibutuhkan untuk berbagai macam kemungkinan. Ada waktu rata-rata, minimum, medium, maksimum, dan lain sebagainya. Poin penting selain waktu tadi adalah di sini kita bisa melakukan 290 iteration ya, atau pengulangan. Jadi selama 30 detik dengan 10 user bisa melakukan perulangan request seperti ini sebanyak 290. Dan fuse max-nya juga 10, jadi semua user bisa mendapatkan request dan respon sesuai dengan ekspektasi. Dan belum pernah ada yang gagal. 0 interrupt iteration. Jadi bisa dibilang aman lah jika target dari load testnya seperti ini. Nah, selain langsung dengan terminal, ini bisa langsung juga di bagian code-nya menggunakan option seperti ini. Nah, untuk jalannya nanti tinggal di K6 run script. Nah, biar ada gambaran, kita coba aja ya. v-script.js, ini kita langsung nambahkan optionnya. Optionnya itu dalam bentuk konstanta ya. First const options FUS virtual user ya, sama kayak tadi aja 10. Dan duration ini string ya, kemungkinan biar bisa hours, minute, dan sebagainya, biar dinamik. 30s, sisanya masih sama, tinggal kita run. Oke, save. Dan untuk run tidak perlu pakai tambahan option di komennya seperti ini, langsung saja K6 run script.js, harusnya sama. Yap, di sini masih sama ya. 10 FUS dan 30 seconds. Mana 30 secondnya? Oh, ini di graceful stops. Kita tunggu sekejap. Dan kita dapatkan hasilnya sepertinya kurang lebih sama dengan di atas. Berhubung ini masih lokal, tidak banyak interupsi dari sisi network ataupun service lainnya. Dan opsi terakhir di file getting started-nya itu ada implement stages, yaitu ramping up down FUS. Nah, dengan opsi ini, stages ini, tadi kan kita memiliki 30 second ya.
Dari 30 second durasi itu kita bisa buat misal 10 second pertama FUS-nya 5, kemudian 10 second kedua FUS-nya jadi 10, dan 10 second terakhir FUS-nya bisa jadi 15, jadi berbeda-beda. Nah, ini cukup menarik ya, seperti simulasi ketika live di production. Oke, kita buat stages dulu di file script.js-nya. Sepertinya dari sampel ini durasinya cukup lama juga ya. 30 second plus 1 menit 30 second 20 second. 1 menit 80 second. Dan total FUS-nya maksimalnya 20, berarti ini kita ambil angka yang terbesar. Kayaknya kita bikin sama persis kayak tadi ya, durasinya 30 dengan mark FUS-nya tadi berapa ya? 10. Oke, kita buat seperti tadi aja, tapi dipisah-pisah berdasarkan stages ini. Yang ini kita hapus. Didi. Buat properti baru namanya stages. Dan itu array ya, isinya objek. Di array of object. Yang pertama itu duration. 30 second kayaknya dibuat anu aja ya. 10 second, 15 second, dan terakhir 5 second. Oke, yang pertama 10 second dulu. 10 second itu FUS-nya kita buat total 10 ya, paling 5. Kemudian yang kedua 15 second. Sorry. Targetnya 10, maksimal 10. Dan sisanya 5 second. 5 second di sini kita ambil targetnya mungkin 2 saja. Oke, dari sini kita sudah bisa melakukan pengetesan sih. Tapi tadi di doc-nya kayak kita tambahan sesuatu ya. Yaitu pengecekan statusnya 200, maka dia akan ngeprint. Oke, ini menarik untuk tambahkan ya. Nanti kita cek perbedaannya dengan yang tadi sempat kita tes. Kita tambahkan satu line ini. Cek res. Di sini kita cek R status, jika 200 maka dia akan ngeprint ini. Biasanya warnanya hijau ya di K6. Oke, kurang lebih seperti ini. Coba kita run, nggak ada yang error. Oke. Kita tunggu sejenak 30 second, dan harusnya FUS max-nya 10 nanti ya, untuk hasil load test-nya. Oke, di sini kita dapatkan FUS max-nya 10, berarti sukses untuk semua user bisa mengakses. Iteration-nya 164, berbeda dengan yang sebelumnya ya, yang pure 10-30 second. Tadi kalau nggak salah sekitar berapa ya? 170-an ya? Iya, bukan. Terus. Iya, 170-an. Beda sedikit. Dan inilah hasil load test yang bisa kalian cek dengan k6.io. Jika kita cek di bagian docs getting started-nya sudah habis nih. Jika di next kita dapatkan kurang lebih segitu simpelnya untuk menggunakan K6. Ini baru getting started aja ya. Dari sampel getting start tadi bisa dikembangkan lagi dengan berbagai macam test case skenario yang kemungkinan bisa terjadi di production. Banyak opsi di sini bisa kalian cek di bagian using K6, mulai dari selain HTTP request, matrix, ada checks, kemudian threshold, dan lain sebagainya, masih banyak di bawah. Nah, untuk cek sendiri ini semacam di unit test ya. Misal di sini jika mendapatkan respon 500 ingin menampilkan di hasil tesnya. Nah, bisa menggunakan cek ini ataupun dibandingkan dengan ekspektasi yang sudah disiapkan sebelumnya. Misal seharusnya mendapatkan respon JSON ini tetapi tidak mendapatkan respon yang tidak sesuai dengan ekspektasi.
lebih lengkap seputar opsi-opsi yang tersedia di K6 yang ada di bagian tab ini bisa kalian cek di part 2. Terima kasih.